Oke, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi terkait dengan prinsip dasar pendekatan dalam menyelesaikan analisis struktur. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai metode fleksibilitas, kita akan memperlihatkan pada pertemuan kita hari ini metode kekakuan. Nanti Anda bisa melihat melalui ilustrasi contoh yang kita bahas perbedaan antara kedua metode tersebut. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh struktur balok yang ditumpu sendi di sebelah kanan dan jepit di sebelah kiri. Balok tersebut menerima beban merata H. Nah, kalau Anda perhatikan untuk menyelesaikan balok seperti ini, Anda bisa melakukannya dengan pendekatan fleksibilitas maupun pendekatan metode kekakuan. Kalau Anda menggunakan pendekatan metode fleksibilitas, maka yang Anda lakukan adalah Anda mengidentifikasi terlebih dahulu berapa jumlah gaya redundannya. Ya, gaya redundan dicari terlebih dahulu. Lantas setelah gaya redundan itu bisa ditemukan, maka struktur tersebut bisa Anda selesaikan. Itu yang kita bahas pada minggu lalu, ya. Kalau kita terapkan pada kasus contoh balok seperti ini, maka Anda bisa melihat bahwa untuk mengidentifikasi berapa redundannya, Anda bisa mengidentifikasi atau menghitung terlebih dahulu jumlah reaksi yang akan dicari. Berarti ada reaksi vertikal dan momen di tumpuan 1 dan reaksi vertikal di tumpuan 2. Berarti ada 3 gaya yang harus dicari, sementara hanya ada 2 persamaan kesetimbangan, sigma F gaya vertikal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Berarti ada satu gaya redundan. Nah, untuk mencari gaya satu redundan tersebut, maka Anda bisa misalkan membuang tumpuan 2 sehingga balok tersebut menjadi balok cantilever, dan dengan adanya atau dengan dibuangnya gaya tumpuan 2, maka Anda harus memberikan gaya reaksi vertikal di titik 2 supaya oleh reaksi R2 tersebut join di titik 2 tetap tidak mengalami lendutan, ya, tidak mengalami lendutan. Nah, berarti Anda bisa dengan prinsip kompatibilitas mendapatkan gaya R tersebut. Itu yang kita lakukan kalau kita menyelesaikan soal ini dengan pendekatan fleksibilitas. Nah, sekarang kalau dengan metode kekakuan seperti apa? Nah, Anda juga harus pertama-tama mengidentifikasi struktur ini ketidaktentuan kinematisnya berapa, ya. Nah, Anda masih ingat apa yang dimaksud ketidaktentuan kinematis? Anda harus bisa memeriksa apakah pada join-join dalam struktur ini ada rotasi, ada translasi, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa struktur ini terjepit di tumpuan 1 dan sendi di tumpuan 2, berarti untuk tumpuan 1 tidak memungkinkan adanya translasi maupun rotasi. Sedangkan di tumpuan 2 karena berupa sendi, dia tidak bisa translasi tetapi bisa berrotasi. Dengan demikian, jumlah pergerakan atau derajat
kebebasan untuk bergerak atau DOF, degree of freedom-nya, berarti jumlahnya 1, yaitu rotasi di titik 2 ya. Nah, jumlah DOF itu menyatakan jumlah ketidaktentuan kinematisnya ya. Nah, supaya struktur yang memiliki derajat ketidaktentuan kinematis seperti ini ya bisa diselesaikan, maka Anda harus mengubah ya sedemikian rupa supaya strukturnya derajat ketidaksentuhan kinematisnya menjadi hilang ya. Sama seperti kalau dalam pendekatan metode fleksibilitas, Anda harus mengubah supaya derajat ketidaktentuan statisnya menjadi 0. Nah, dalam contoh yang kemarin, tumpuan di 2 kita hilangkan, berarti struktur menjadi struktur statis tertentu dengan derajat ketidaktentuan statisnya menjadi 0. Nah, kalau yang metode kekakuan, kita harus menghilangkan ketidaktentuan kinematisnya ya. Bagaimana caranya supaya struktur di join 2 tidak bisa berotasi? Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, supaya struktur di join 2 ini tidak terjadi rotasi, maka tumpuan B kita jepit ya. Kita jepit. Jadi kita konversi dari tumpuan semula sendi, kita jadikan dengan jepit. Dengan mengubah tumpuan sendi menjadi jepit, maka di struktur 2 tidak terjadi rotasi ya. Betul? Ya. Betul. Kalau tidak terjadi rotasi berarti derajat ketidaktentuan statis kinematisnya 0 ya. Nah, tetapi struktur aslinya kan bisa berotasi ya. Berarti nanti kita harus memaksa ya struktur tersebut untuk berrotasi di join 2 yang telah kita ubah menjadi jepit ya. Jadi untuk sementara tadi di tumpuan 2 semula sendi, sekarang kita ubah menjadi jepit. Nah, sekarang dengan adanya jepit tersebut, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bahwa akan timbul reaksi-reaksi, kita sebut saja R1Q di join 1, momen 1Q di join 1, serta gaya vertikal L2,Q dan M2Q untuk di join 2 ya. Ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi ketika tumpuan B itu kita jepit dan menerima gaya Q ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah gaya di join 2 yang berupa momen ya. Momennya dalam contoh ini kita asumsikan putarannya seperti ini, berarti searah jarum jam, nilainya negatif ya. Kemudian karena struktur aslinya itu di 2 sesungguhnya adalah sendi, maka kita harus membuat supaya di tumpuan 2 itu bisa berotasi seperti struktur aslinya sebesar theta 2 ya. Nah, supaya struktur ini bisa berotasi sebesar theta 2, maka kita memberikan gaya paksa ya, berupa momen di titik 2 sebagai gaya paksa, gaya luar,
agar join 2 itu berotasi sebesar theta 2. Nah, tentu dengan memberikan gaya paksa sebesar M2 theta ini akan timbul reaksi-reaksi seperti di join 2 timbul R2, di join 1 timbul R1, dan di join 1 timbul momen 1 ya. Jadi dengan memaksa di join 2 ini mengalami rotasi sebesar theta 2, maka kita mendapatkan reaksi-reaksi seperti ini. Nah, yang perlu untuk kita perhatikan adalah khusus reaksi pada join 2 ya. Apa itu? Nah, kita tahu besarnya sama dengan M2 sama dengan 4 EI T2 per L. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa gaya yang diperlukan untuk membuat di join 2 itu berotasi sebesar theta 2 adalah besarnya 4 EI theta 2 per L? Nah, Anda harus ingat pada bagian sebelumnya ya, pada bagian sebelumnya ini ya, Anda bisa ingat kembali di mata kuliah analisis struktur pada kuliah sebelumnya ya, bahwa sebentar. Nah, ini kenapa pada terlambat ini? Ya. Anda ingat pada bagian sebelumnya ini sudah kita pelajari waktu kita kuliah analisis struktur, bahwa kalau sebuah balok terjepit ya pada kedua ujungnya, dan pada salah satu ujung yang terjepit tersebut mengalami rotasi sebesar theta ya, seperti contoh gambar ini ya, maka kita bisa menghitung besarnya reaksi-reaksi yang timbul ya, R1, R2, M1 maupun M2 ya. Nah, Anda berarti bisa mengidentifikasi dari gambar ini bahwa gaya atau momen M2 itu merupakan momen yang kita paksakan untuk bekerja pada join 2 sedemikian rupa join 2 berotasi sebesar theta, dan hubungan antara besarnya momen dengan theta diformulasikan seperti ini. M2 sama dengan 4 EI per L kali theta ya. Jadi berdasarkan rumusan ini, maka tadi kita juga bisa menentukan besarnya M2 yang menyebabkan rotasi di join 2 sebesar theta 2 adalah 4 EI theta 2 per L. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita tahu bahwa momen di 2 karena tumpuan aslinya adalah berupa sendi, berarti momennya sama dengan 0.
Berarti momen sama dengan 0 ini setara dengan M2Q plus M2. Nah, ingat M2Q tadi apa? Ini, ya. Ini adalah momen yang timbul ketika tumpuan 2 dari sendi kita ubah menjadi jepit dan menerima gaya Q. Maka momen di 2 sebesar ini, M2Q. Ya. M2Q besarnya adalah 1/12 Q kali L kuadrat. Sedangkan ini adalah momen yang timbul di join 2 akibat rotasi pada join 2 tersebut, ya. Berarti kita notasikan dengan M2, theta, ya. Nah, jadi M2Q plus M2 theta harus sama dengan 0. M2Q tadi nilainya 1/12 kali Q kali L kuadrat, ya, minus. Terus untuk M2 tetanya nilainya 4EI kali theta 2 per L sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini kita bisa mendapatkan besarnya theta 2, ya. Nah, theta 2 adalah 1/48 Q L pangkat 3 per EI. Nah, jadi theta 2 yang merupakan ketidaktentuan kinematis tadi dapat kita cari nilainya, ya. Dan kalau theta 2 sudah bisa kita cari, maka kita bisa mendapatkan gaya-gaya yang lain yang diperlukan untuk menjawab soal analisis struktur tadi, ya. Jadi Anda melihat perbedaan pendekatan antara metode fleksibilitas dengan kekakuan, ya. Kalau metode kekakuan yang dicari adalah reaksi redundannya, ya. Tetapi kalau metode kekakuan yang kita cari adalah rotasinya, ya. Ini. Jadi dengan prinsip seperti tadi, ya. Nah, kalau Anda mengingat ulang kembali pada pelajaran analisis struktur sebelumnya, Anda juga menyadari bahwa untuk menyelesaikan struktur-struktur statis tak tertentu yang sudah Anda pelajari sebelumnya, misalkan balok menerus, Anda kan menggunakan metode Clapeyron. Kalau Anda ingat kembali, metode Clapeyron itu adalah metode yang kita gunakan, dan cara penggunaannya adalah supaya kita bisa mendapatkan gaya redundannya, ya, gaya redundan. Berarti metode Clapeyron masuk kategori pendekatan fleksibilitas, ya. Lain dengan kalau Anda mengingat ulang metode Cross atau metode slope deflection, ya. Yang Anda cari adalah rotasinya dulu, ya. Anda mencari rotasi. Metode slope deflection Anda lakukan untuk mencari rotasi ataupun defleksi yang tidak diketahui. Nah, setelah itu baru Anda bisa menghitung momen-momen yang diperlukan, ya. Berarti metode slope deflection masuk kategori pendekatan kekakuan, ya. Itu. Nah, sekarang adalah bagaimana pendekatan metode kekakuan itu bisa kita bawa dalam formulasi matrik, ya. Gitu. Kalau hanya satu DOF, satu derajat ketidaktentuan kinematis seperti contoh yang baru saja kita perlihatkan, maka sangat mudah formulasi matriknya, ya. Tinggal Anda lihat dari persamaan yang dicari tersebut, kita bisa menyatakan dalam formulasi matrik berupa gaya sama dengan kekakuan dikalikan perpindahan, di mana gayanya adalah 1/12 Q L kuadrat itu sebagai gaya, ya, karena itu adalah momennya, ya. Terus 4 EI per L itu sebagai kekakuannya, serta theta 2 itu sebagai perpindahannya, ya.
Jadi penyelesaian dalam metode kakuan bisa kita bawa juga dalam formulasi matrik. Karena dalam contoh ini DOF-nya cuma 1, maka metriknya juga sederhana saja. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau derajat ketidaktentuan kinematis atau DOF-nya itu lebih dari 1. Bagaimana kita menyusunnya dalam formulasi matrik ya. Nah, untuk itu saya ingin memperlihatkan bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya seperti ini. Sebentar. Oke. Anda perhatikan bahwa dalam slide yang saya berikan ini strukturnya ya, balok menerusnya serupa dengan balok menerus yang kita gunakan untuk menunjukkan atau yang kita bahas minggu lalu untuk pendekatan fleksibilitas ya. Strukturnya persis sama. Tapi sekarang mari kita selesaikan model struktur ini dengan pendekatan kekakuan. Seperti apa caranya? Nah, perhatikan struktur aslinya, balok menerus, menerima gaya P1, P2, P3, serta ada juga gaya momen di B ya, seperti ini. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa akibat dari gaya-gaya luar ini, maka di join B terdapat rotasi ya. Rotasinya kita sebut D1 misalkan. Di C terjadi juga rotasi dan rotasinya kita sebut D2 ya. D2. Sementara gaya-gaya reaksi yang timbul jelas di A ada momen ya, AR A. Terus di juga ada reaksi vertikal AR1 ya. Terus di B ada reaksi vertikal AR3. Terus di C juga ada reaksi vertikalnya AR4 ya. Nah, sekarang kita akan mengubah tumpuan B dan C ini supaya tidak terjadi rotasi ya. Kita tidak menginginkan rotasi karena apa? Supaya struktur ini derajat ketidaktentuan kinematisnya berubah menjadi 0. Semula 2 ya. 2 karena ada 2 DOF yaitu D1 dan D2. Sekarang kita kekang di B, kita kekang di C dengan mengubah tumpuannya menjadi jepit-jepit ya. Sehingga di gambar B ini tidak terjadi rotasi ya, tidak terjadi rotasi. Nah, tetapi ketika kemudian jepit itu kita kerjakan di B dan C, maka gaya P1, P2 dan P3 ini akan menyebabkan timbulnya reaksi berupa momen ya. Kita hanya memperhatikan momennya saja karena sebenarnya juga ada reaksi vertikal dan baik di B, C maupun A ya. Tapi kita hanya mau memperhatikan momen yang timbul di B dan di C akibat gaya P1, P2 dan P3. Nah, dalam
gambar B ini momen yang timbul di B adalah ADL1, di 3 atau di C adalah ADL2 ya. Ini adalah momen sebagai reaksi atas adanya gaya P1, P2 dan P3 ya. Terus gambar berikutnya yang gambar C ini adalah kalau di tumpuan B yang terjepit itu kita paksa untuk berrotasi ya, dan rotasinya sebesar 1 satuan ya. Jadi kita paksa di B itu berrotasi, rotasinya adalah 1 satuan, maka akan timbul gaya berupa momen di B sebagai atau sebesar S11 ya. Nah, rotasi yang sama juga akan menyebabkan timbulnya momen di C ya. Jadi kalau Anda perhatikan, karena di B itu berrotasi, maka pengaruhnya itu tidak hanya di join B tapi juga terjadi di join C maupun join A. Tetapi dalam gambar ini kita hanya concern dengan yang terjadi pada B dan C. Bukan berarti di A tidak ada ya, ada gitu. Tapi alasannya A ini kita abaikan karena nanti pada akhirnya kalau Anda perhatikan di gambar 2 ada kelengkungan seperti ini, di B ada kelengkungan seperti ini. Ketika kemudian dijumlah, di total, akhirnya di A tidak terjadi apa-apa. Jadi di A ini gayanya tidak berubah ya. Lain dengan yang di B maupun C ya. Jadi kembali ke gambar C tadi, ketika di join B ini kita paksa berrotasi sebesar 1 satuan, maka akan ada gaya momen di B sebesar S11 dan di C sebesar S21. Sebaliknya kalau di C juga kita paksa untuk berrotasi sebesar 1 satuan, ini Anda lihat di gambar D ya, maka akan muncul momen sebesar S22 di titik C dan S12 di titik B ya. Jadi Anda harus paham gambar-gambar ini dulu ya. Ya, gambar-gambar ini kalau Anda sudah paham. Nah, sekarang berdasarkan gambar tersebut, apa yang bisa kita simpulkan ya? Pertama gini, kan di B, di gambar C, coba Anda lihat di gambar C, pada tumpuan B kita berikan rotasi sebesar 1 satuan ya. Dengan rotasi 1 satuan muncul momen sebesar S11 dan S21 ya. Pertanyaannya adalah, kalau rotasinya tidak 1 satuan, rotasinya misalnya sebesar D1 ya, rotasinya sebesar D1, maka gaya atau momen di B menjadi berapa? Momen di C menjadi berapa? Anda bisa tahu? Jadi kalau rotasi yang terjadi adalah 1 satuan, maka momen di B adalah S11. Dan momen yang terjadi di C adalah S21. Nah, sekarang kalau rotasinya tidak 1 satuan tetapi sebesar D1 ya, sebesar D1, maka momen S11-nya berubah menjadi berapa? Momen di C yang semula S21 berubah menjadi berapa? Ya, jawabnya kelipatannya ya. Maksudnya apa? Kalau semula 1 dan kemudian rotasinya berubah menjadi D1, berarti rotasinya kelipatan berapa? Ya. Semula 1 satuan, sekarang D1. Berarti kelipatannya kan
D1 itu sendiri toh kelipatannya. Semula satu satuan, sekarang D1. Berarti kelipatannya D1. Berarti momen yang timbul di S11 juga kelipatannya. Berarti di sini S11 kali D1. Di C juga S21 kali D1. Ya. Demikian juga hal yang sama untuk gambar D. Anda lihat bahwa di C rotasi yang terjadi adalah satu satuan. Dan akibat rotasi satu satuan ini, momen yang timbul di C S22, di titik B S12. Nah sekarang, kalau rotasinya berubah menjadi D2, maka rotasinya berubah dengan kelipatan berapa? Semula S1, sekarang D2. Ya kelipatannya D2 itu sendiri loh. Nah, kalau rotasinya berubah kelipatan D2, maka gaya-gaya yang timbul dalam hal ini S12 dan S22 juga akan berkelipatan D2 ya. Berarti kalau di C itu rotasinya berubah dari 1 menjadi D2, maka gaya di B dari S12 menjadi S12 kali D2. Di C dari S22 menjadi S22 kali D2 ya, itu. Jadi ingat ya, itu yang penting. Nah, sekarang Anda lihat bahwa rotasi Anda lihat di join B ya, join B. Anda lihat bahwa struktur aslinya di A ya, itu kan di B timbul momen ya, karena ini balok menerus berarti ada momen ya. Dalam contoh ini momennya M ya, M ya. Nah, momen ini kan momen dalam arti ini gaya luar ya, momen gaya luar. Nah, sigma momen di sini kan harus sama dengan 0 ya. Berarti struktur aslinya yang A itu harus sama dengan struktur B ditambah struktur C ditambah struktur D ya. Nah, di struktur B momen yang timbul akibat gaya P1, P2, dan P3 adalah ADL1. Sementara di struktur B, kalau rotasinya D1, ya, karena aslinya rotasinya D1, jadi supaya konsisten berarti kita buat supaya rotasinya sebesar D1, maka gayanya di B menjadi S11 kali D1, ya toh? Terus gambar D, kalau di C rotasinya berubah menjadi D2, maka momen di B menjadi S12 kali D2 ya. Berarti total momen di titik B ya, jadi gambar A ya, M ya, atau ini berarti secara umum kita notasikan AD1 sebagai momen di B ya, pada struktur A itu sama dengan momen pada gambar B yaitu ADL1 ditambah momen di B dan di C. Nah, di B tadi S11 kali D1, di titik di momen di gambar D di titik B momennya S12 kali D2. Nah, inilah persamaan pertama yang kita susun ya. AD1 sama dengan ADL1 plus S11D1 plus S12 kali D2. Sekarang Anda perhatikan di join C. Join C sama. Misalkan secara umum momen di C itu kita sebut sebagai AD1 pada gambar A,
AD2 pada gambar A, maka AD2 pada gambar A itu harus setara dengan momen pada gambar B, C, dan D. Nah, momen pada gambar B adalah ADL2. Momen pada gambar C adalah S21 kali D1, ya. Momen pada gambar D di C adalah S22 kali D2. Berarti persamaan keduanya yang bisa kita rumuskan adalah AD2 sama dengan ADL2 plus S21 kali D1 plus S22 kali D2. Nah, kedua persamaan ini kalau kita nyatakan dalam formulasi matrik menjadi AD, ya, sama dengan ADL ditambah matrik S dikalikan D, ya. Nah, dalam contoh yang kita sajikan tadi, Anda harus ingat AD1 sama dengan M, ya. Anda lihat di titik B pada gambar atas, momen pada B adalah M, ya. Berarti AD1 sama dengan M. Sedangkan di join C momennya 0, berarti AD2 sama dengan 0, ya. Berarti persamaan ini AD1 bisa kita ganti sebagai M bilangannya, AD2 bisa kita ganti 0 bilangannya. Nah, dengan demikian ketika kita sudah bisa menyusun persamaan ini, maka dari persamaan matrik ini kita bisa mengatur suku-sukunya sedemikian rupa sehingga nilai D atau rotasi, ya, D1 dan D2 bisa kita hitung, ya. Bagaimana dengan ADL-nya? Nah, ADL kan bisa dicari dari tabel sebagaimana kita tadi tunjukkan, ya. Dengan tabel kita bisa tahu berapa momen dB ini, ya. Momen dB ini pada gambar B, ya. Momen dB pada gambar B ini kan bisa kita cari dari kalau dari ruas kirinya akibat P1 nanti ketemu reaksi momen di sini di B. Terus dengan melihat segmen yang sebelah kanan akibat P2 nanti di B juga akan timbul momen, ya. Momennya berapa? Berarti ADL1 itu ya jumlah dari momen yang diakibatkan oleh P1 dan P2, ya. Berarti ADL1 diketahui, ADL2 juga diketahui. Anda merujuk kepada tabel, kalau ada sebuah struktur jepit-jepit menerima gaya P2, berarti nanti di sebelah kanan itu reaksinya berapa. Nah, itulah ADL2. Itu yang Anda gunakan untuk menyusun matrik ADL, ya. Berarti ketemu angka-angkanya. Kalau matrik S1 atau matrik S bagaimana? Ini juga sama, ini juga Anda rujuk kepada tabel tadi. Jadi kalau di sini ada di B ini Anda melihat segmen sebelah kiri, ya, sebagai jepit di A dan jepit di B, dan kemudian Anda bikin di B itu mengalami rotasi sebesar 1 satuan, maka Anda akan tahu berapa nilai S11 momennya, ya, S11. Terus Anda juga bisa menambahkan dengan melihat di sebelah kanan, ya, berapa momen yang timbul di C, ya, akibat rotasi di B sebesar 1 satuan. Nah, nanti juga akan bisa Anda hitung S21-nya.
Demikian juga untuk gambar D, S12 dan S22 juga bisa ditemukan. Jadi dalam persamaan metrik ini yang belum diketahui hanyalah D atau rotasinya D1 maupun D2. Sehingga dengan menyajikan dalam formulasi matrik seperti ini, nanti Anda bisa menentukan berapa besarnya D1 dan D2. Ya, itu. Kira-kira Anda bisa mengikuti dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Ini tadi highlight saja supaya Anda bisa mendapatkan poin-poinnya, bagaimana pendekatan metode kekakuan itu diterapkan untuk menyelesaikan analisis struktur dengan DOF lebih dari satu. Ya. Anda melihat prinsip-prinsipnya, ya, logikanya seperti apa, itu. Nah, oke, bisa jelas ya. Selanjutnya tentu akan timbul pertanyaan. Ini kalau DOF-nya 2, itu saja kan agak rumit ya menyusun matrik-matriknya ya. Apalagi kalau nanti DOF-nya lebih dari 2, misalkan 5 gitu loh. Wah, Anda bisa bayangkan bagaimana kesulitan Anda untuk menyusun persamaan matriknya dengan cara seperti yang baru saja kita bahas ya. Nah, berarti kita harus mencari teknik yang lebih memudahkan kita di dalam memformulasikan metode matrik. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa melihat pada bagian selanjutnya dari slide tadi ya. Ya. Ini kita lewati. Nah, gini. Jadi kalau Anda bisa mengikuti penjelasan saya yang terakhir tadi untuk solusi metode kekakuan bagi struktur dengan derajat kebebasan lebih dari 1, maka Anda melihat bahwa proses untuk menyusun matrik ya akan sangat rumit ya, dan ini model penyajian matrik seperti itu tidak cocok untuk aplikasi pemrograman ya, karena berarti kan ada tahapan-tahapan tertentu yang harus Anda pikirkan sebelum pada akhirnya Anda menemukan susunan matriknya ya. Oleh karena itu kita harus cari cara yang lebih praktis, cara yang lebih langsung, dan cara tersebut yang lebih cocok untuk pengembangan di program komputer. Nah, metode yang dimaksud adalah metode kekakuan langsung ya. Jadi dari metode kekakuan kita beranjak ke metode kekakuan langsung ya. Jadi dalam metode kekakuan langsung maka kita tidak perlu melewati proses yang rumit tadi di dalam menyusun matriknya. Kita punya strategi yang lebih baik untuk bisa menyajikan matrik-matrik yang kita perlukan ya, untuk menyelesaikan struktur tersebut ya. Dan inilah yang akan menjadi inti dari formulasi matrik dalam kuliah kita ya. Jadi apa-apa yang sebelumnya kita sampaikan itu semuanya baru pengantar saja sebenarnya. Pengantar untuk memberikan Anda gambaran tentang bagaimana metode kekakuan itu dikembangkan sampai akhirnya ke
metode kekakuan langsung ini yang sangat baik, sangat tepat, dan memudahkan di dalam kita menganalisis, ya. Nah, untuk menggunakan metode kekakuan langsung, maka prosedur yang bisa kita terapkan untuk metode ini ada beberapa tahapan, ya. Kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah Anda harus bisa mengidentifikasi data struktur dari yang Anda analisis. Apa saja itu? Berapa jumlah batangnya? Berapa jumlah joinnya atau node, ya? Berapa jumlah degree of freedom DOF atau derajat kebebasannya? Terus kemudian terkait dengan sifat bahannya, E-nya berapa, I-nya berapa, ya. Itu. Jadi itu hal yang paling penting, langkah pertama supaya kita bisa menggunakan metode kekakuan langsung ini. Setelah itu apa? Nah, inilah langkah kedua yang kita perlukan, yang tidak perlu melewati proses yang rumit tadi, yaitu proses membentuk matrik kekakuannya. Dalam contoh tadi adalah matrik S-nya tadi loh. Matrik S-nya bagaimana supaya kita bisa bentuk tetapi secara cepat, tidak perlu melewati prosedur tadi, ya. Prosedur tadi hanya untuk memberikan kepada kita gambaran logikanya itu dari mana gitu loh, ya. Nah, yang perlu Anda pahami mengenai matrik kekakuan ini adalah merupakan sifat bawaan struktur. Jadi itu sifat struktur, ya, bukan sifat material tapi sifat struktur, ya. Terus karena dia sifat struktur, maka metrik tersebut koefisien-koefisiennya itu didapat hanya dari data struktur saja, ya. Tidak ada kaitannya dengan beban, ya, tidak ada kaitannya dengan karakteristik bahan, ya. Ya ada sih karakteristik bahan, karena itu menjadi bagian dari data struktur, ya. Tapi tidak terkait dengan beban, ya. Jadi asal Anda bisa mengidentifikasi panjangnya, terus ukuran penampangnya, E-nya, ya. Nah, maka Anda bisa akan dengan mudah menyusun koefisien untuk mengisi matrik kekakuan tersebut, ya. Tentu jenis strukturnya sendiri juga balok berbeda sifatnya, sifat strukturalnya dengan kalau dia batang dari truss, ya. Karena kalau truss kan hanya menerima gaya aksial, kalau balok kan selain bisa menerima gaya aksial juga bisa menerima gaya lintang maupun gaya lentur, momen lentur, ya. Nah, itu yang membedakan, ya. Nah, matrik kekakuan ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu matrik kekakuan batang. Jadi masing-masing batang itu punya matrik kekakuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau struktur yang Anda analisis merupakan portal sederhana terdiri dari 2 kolom dan 1 balok, ya. Portal sederhana berarti kan terdiri dari 3 batang, ya. Batang kolom 1, batang balok, dan batang kolom 2. Nah, masing-masing batang
itu punya matrik kekakuan sendiri-sendiri, ya. Nah, selain itu secara total, ya, sebagai sebuah portal, ya, maka kita juga bisa memiliki apa yang disebut kekakuan struktur, ya. Nah, kekakuan struktur yang meliputi ketiga batang tadi itu bisa dirakit dari matrik kekakuan batang, ya. Jadi matrik kekakuan struktur yang merupakan matrik kekakuan secara total, ya, itu bisa disusun dari matrik kekakuan batangnya, ya, gitu. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Nah, nanti ada tekniknya, ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita mengidentifikasi data beban luar. Nah, harus Anda lihat bahwa beban luar nanti akan kita bedakan menjadi beban titik atau beban yang disebut joint load. Itu artinya bekerja pada joint, bekerja pada titik simpul, ya. Dan yang kedua adalah beban yang bekerja pada bentang, ya. Nah, beban-beban yang bekerja pada bentang ini nanti harus kita konversi untuk kita cari nilai ekivalennya sebagai joint load, ya, gitu. Gitu. Yang keempat adalah setelah beban-beban teridentifikasi, maka kita membentuk vektor beban, ya, atau matrik dari gaya-gaya luar tersebut, ya. Nah, ini terdiri dari kalau di dalam joint ada load-nya, berarti joint load ditambah dengan equivalent joint load, ya, yang merupakan konversi dari beban yang bekerja pada tengah bentang, ya, atau pada bentangan balok maupun kolom. Pokoknya yang tidak bekerja pada joint harus diubah ekivalensinya menjadi beban pada joint. Jadi nanti total gaya yang bekerja pada joint digabung, ya, antara yang bekerja memang pada joint sama yang bekerja pada bentangan balok, menjadi sebuah vektor beban, ya. Terus kemudian yang kelima, kita kemudian menyusun persamaan gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan dalam formulasi matrik, ya. Jadi gaya ini diperoleh dari nomor 4, ya. Kekakuan ini diperoleh dari nomor 2 tadi. Nah, perpindahan ini adalah yang dicari, ya. Ini tergantung dari berapa jumlah DOF-nya nanti, ya. Oke, bisa dipahami ini, ya. Kelima langkah ini kalau Anda sudah bisa pahami nanti, ya mungkin saat ini belum bisa membayangkan, ya, karena apa itu matrik kekakuan batang, apa itu matrik kekakuan struktur kan belum ada gambaran. Tapi untuk saat ini nanti Anda akan melihat bahwa kelima langkah inilah yang memang Anda perlukan sebagai hal mendasar supaya Anda bisa menyelesaikan struktur dalam formulasi matrik. Anda melihat bahwa inilah
langkah-langkah untuk menyajikan analisis struktur itu dalam formulasi matrik secara cepat, ya. Jadi tidak melalui tahapan seperti yang saya tadi ilustrasikan sebelumnya, ya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah metode kekakuan saja, ya. Kalau ini adalah metode kekakuan langsung. Makanya untuk metode kekakuan langsung ini ada shortcut, ya, ada shortcutnya untuk menyajikan formulasi matriknya, ya. Jadi karena shortcut berarti mau DOF-nya 5 ya tidak masalah, DOF-nya 7 juga tidak masalah, ya. Itu sampai di sini dulu. Anda bisa mengikuti. Halo? Bisa, Pak. Oke. Terus yang lain? Bisa, Pak. Ya, Bisa, bagus. Pak. Oke, bagus. Bisa, Pak. Sip. Nah, jadi sekarang karena Anda sudah bisa mengikuti, kita akan memperkenalkan bagaimana kita menyusun matrik kekakuan batang, ya. Jadi pada tahapan metode kekakuan langsung ini tadi, tahap keduanya kan kita harus membentuk matrik kekakuan. Nah, matrik kekakuannya ada dua, kekakuan batang dan kekakuan struktur. Nah, kita mulai dari kekakuan batangnya dulu, ya. Baru nanti dari batang-batang itu kita rakit menjadi matrik kekakuan struktur. Nah, seperti apa toh matrik kekakuan batang itu? Nah, ini kita dalam contoh ini kita punya satu batang, ya. Satu batang dengan node sebelah kiri I, node sebelah kanan J. Dan kita presentasikannya dalam 3 dimensi, ya. Berarti ada sumbu X yang ke kanan, sumbu Y yang ke atas, dan sumbu Z yang menuju ke arah kita, ya. 3 dimensi. Dan kita punya satu batang dengan node sebelah kiri adalah I, node di sebelah kanan adalah J, atau join I dan join J. Nah, sekarang secara umum, ya, secara general, maka node I, masing-masing node itu punya kemungkinan berapa perpindahan. Pertama, bisa enggak dia mengalami translasi searah sumbu X? Bisa, ya. Bisa enggak dia mengalami translasi searah sumbu Y? Bisa. Bisa enggak dia mengalami translasi searah sumbu Z? Bisa. Demikian juga, bisa enggak dia berrotasi mengitari sumbu X? Bisa. Berrotasi mengitari sumbu Y? Bisa. Mengitari sumbu Z? Bisa. Berarti setiap node itu ada 6 DOF, terdiri dari 3 translasi dan 3 kemungkinan rotasi, ya. Nah, dalam contoh ini translasi searah sumbu X kita beri notasi nomor 1, translasi searah sumbu Y kita beri notasi 2, translasi searah sumbu Z kita beri notasi 3 untuk join I.
Dan kemudian rotasi mengitari sumbu X kita beri notasi nomor 4, rotasi mengitari sumbu Y kita beri nota 5, nomor 5, yang Z nomor 6. Ya. Hal yang sama bisa kita identifikasi untuk join J, node J. Ya. Ada 3 translasi, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 yang menyatakan translasi searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, serta ada 3 rotasi, nomor 10, nomor 11, nomor 12 yang mengindikasikan rotasi mengitari sumbu X, mengitari sumbu Y, dan mengitari sumbu Z. Ya. Sehingga untuk satu batang, ya, satu batang seperti ini dalam 3 dimensi, maka ada 12 DOF, ya, ada 12 DOF. Jadi ada 12 perpindahan. Nah, berarti kalau terdiri dari 12 DOF, maka kira-kira matrik kekakuan batangnya nanti ukurannya berapa? Ukurannya pasti 12 kali 12. Ya. Matrik kekakuan batangnya ukurannya 12 kali 12. Karena ada 12 kemungkinan perpindahan. Ya. Oke, bisa dipahami ya ini. Ini yang paling dasar ini untuk kita memahami apa yang kita maksud dengan matrik kekakuan batang. Nah, tetapi ini matriknya seperti ini nanti. Matriknya 12 kali 12. Karena apa? Terdiri dari 12 kemungkinan perpindahan tadi. Nah, berarti kalau matriknya ukuran 12 kali 12, maka terdapat 12 kali 12 berarti berapa? 12 kali 12 itu 2 berapa ya? 144. Ya, 144. 144 koefisien. Ya. Koefisien K11, koefisien K12, koefisien K13, koefisien K14. Inilah koefisien-koefisien yang harus kita cari. Nah, Anda bayangkan bahwa kalau kita melakukan pencarian koefisien ini dengan model seperti yang tadi saya tunjukkan, jadi ini adalah S11, S12 seperti tadi sebenarnya. Ya, mirip dengan itu, ya. Kok ya? Lah kan rumit sekali, ya. Akan panjang sekali. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba untuk melihat K11-nya itu sebenarnya berapa, dan nanti dari memahami nilai koefisien itu kemudian secara langsung kita akan pakai gitu loh. Nah, untuk bisa mencari koefisien tersebut, maka sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah arti dari koefisien tersebut. Ya. Sekarang kalau Anda perhatikan tadi, ya, satu batang ada 2 join, ya, join 1 dan join 2. Nah, dalam contoh ini misalkan join tersebut terjepit di kedua ujungnya, ya, join tersebut terjepit di kedua ujungnya. Kalau terjepit di kedua ujungnya,
berarti sebenarnya kan dia tidak bisa mengalami perpindahan, ya. Berarti perpindahan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 12 tadi nol semua. Ya toh? Perpindahannya nol semua. Berarti DOF-nya menjadi 0, ya. Semula 12 ketika ujung-ujungnya bebas-bebas, ya. Tapi sekarang dengan adanya penjepitan di kedua ujung, maka kebebasannya menjadi 0. Nah, tetapi bila di ujung yang terjepit tersebut, dalam contoh gambar di atas adalah ujung sebelah kiri, kita paksa untuk bergeser sebesar 1 satuan, ya. Kita paksa untuk bergeser, ya. Dengan cara apa? Dengan cara gaya paksa, memberikan gaya paksa supaya bergeser sebesar 1 satuan. Maka kan akan timbul reaksi di sebelah kanannya, ya. Reaksi sebelah kanannya kita notasikan sebagai K71, ya. Sedangkan gaya paksanya kita notasikan sebagai K11. Artinya K11 apa, ya? K11 itu menunjukkan gaya paksa yang kita kerjakan di titik 1, yang kita kerjakan di titik 1 agar di titik 1 tersebut mengalami perpindahan sebesar 1 satuan, ya. Nah, kalau K71 yang merupakan reaksi, ini artinya apa? Ini adalah gaya yang timbul di nomor 7, ya, akibat gaya paksa yang bekerja di titik 1. Ya, itu. Tadi Anda ingat ya urutan penomornya? Ini loh. Ini 1, ini 7, ya. Jadi 1 itu sebagai perpindahan pada join 1 searah sumbu X. Kalau nomor 7 perpindahan pada join J searah sumbu X, ya. Nah, jadi makanya notasinya ini 1, ini 7. Sedangkan subscript yang kedua yang menunjukkan angka 1, ya, angka 1 itu menunjukkan gaya paksanya bekerja di titik mana, ya. Kalau ini kan berarti bekerja di bekerja bukan di titik, ya, bekerja sesuai dengan perpindahan nomor berapa, ya. Karena gaya paksanya bekerja di join 1, maka perpindahan yang diakibatkan oleh gaya K ini adalah gaya yang selaras dengan perpindahan nomor 1, ya. Ini juga karena gaya yang memaksa tadi merupakan gaya yang selaras dengan perpindahan nomor 1, ya. Gitu. Jadi kalau Anda memahami pengertian notasinya itu seperti itu. Nah, setelah Anda paham maksud dari notasi K11 dan K71, maka kita ingin mencari berarti berapa besarnya K11, ya, supaya join di sebelah kiri itu bisa bergerak, berpindah sebesar 1 satuan. Berapa gaya paksanya? Nah, untuk ini Anda ingat kembali di pelajaran sebelumnya, ya. Nah, ini di pelajaran sebelumnya di analisis struktur, Anda kan punya database ini, ya. Database kalau suatu balok
terjepit di kedua ujungnya, bila salah satu ujungnya itu dipaksa berpindah, ya, dipaksa bergeser, ya, maka akan timbul gaya-gaya reaksi. Nah, besarannya adalah E kali A per L dikali dengan perpindahan yang terjadi. Nah, sekarang kalau perpindahan yang terjadi sebesar satu satuan, berarti gaya paksanya adalah E kali A per L, ya, itu. Nah, jadi makanya ini besarnya E kali AX per L. Untuk yang K71 ini kebalikan arahnya, berarti negatif, E kali AX per L. Sedangkan koefisien yang lainnya 0, ya, karena tidak ada perpindahan. Jadi dari analisis nomor 1 ini, ya, artinya gambar di atas ini, maka kita bisa mengisi K11 berapa, K71 berapa, yaitu nilainya sebesar ini. Nah, K11 dan K71 itulah yang kita masukkan di sini. Ini K11, ya, di baris 1 kolom 1. K71 berarti di baris 7 kolom 1, ya. Berarti kita bisa mendapatkan koefisiennya. Di sini AE per L di K71 minus AE per L. Gitu. Berikutnya apa? Nah, berikutnya sekarang kalau ujung-ujung yang terjepit itu di salah satu ujungnya kita berikan pergeseran ke atas searah sumbu Y, ya, seperti contoh pada gambar yang bagian bawah. Apa yang terjadi? Nah, Anda lihat bahwa reaksi yang timbul adalah reaksi vertikal serta adanya momen mengitari sumbu Z, ya. Berarti ada gaya K22. Ini artinya apa K22? Ini adalah gaya yang selaras dengan perpindahan nomor 2, ya. Dan bekerjanya berimpit dengan perpindahan nomor 2, ya. Sedangkan K82 adalah gaya yang selaras dengan perpindahan nomor 8, ya, akibat adanya pergeseran atau perpindahan yang selaras dengan nomor 2, ya, gitu. Jadi kan gaya paksanya ini tadi, ya, ini kan selaras dengan gaya nomor 2, selaras dengan perpindahan nomor 2 dan bekerjanya pada perpindahan nomor 2. Nah, kalau ini adalah reaksi yang timbul pada dengan arah selaras dengan perpindahan nomor 8 akibat perpindahan pada nomor 2, ya. Nah, sekarang ini momen yang selaras dengan nomor 6, ya, dan akibat gaya yang bekerja pada nomor 2, ya. Ini selaras dengan gaya nomor 12 akibat gaya yang atau akibat perpindahan yang selaras dengan nomor 2, ya. Jadi subskrip yang kedua itu menyatakan di mana perpindahannya, gitu loh, ya. Sedangkan subskrip yang pertama itu menyatakan gaya tersebut bekerja di mana, ya. Sedangkan yang nomor 2 penyebabnya, ya. Penyebabnya di mana, ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengerti arti koefisien ini, sekarang berapa besarnya? Nah, sama, kita mengacu kepada tabel sebelumnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita punya balok yang terjepit di kedua ujungnya dan salah satu
ujung tersebut dipaksa mengalami perpindahan searah sumbu Y sebesar delta, maka momen yang timbul serta gaya reaksi yang timbul, nah kalau gaya reaksi 12 kali EI per L pangkat 3 kali delta, kalau momen yang timbul 6 EI per L kuadrat kali delta. Berarti kita bisa mengisi koefisien tersebut. Koefisiennya adalah, nah kalau satu satuan ya berarti nilainya 12 kali EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memasukkan nilai koefisien ini pada metrik tadi, ya. Ya, ini K22 berarti ketemu. Terus K82, ini 82 juga ketemu. Terus K berapa lagi? K62. K62 berarti K62 ini. Terus K12 2 ini. Jadi lumayan tambah 4, ya. Masih kurang berapa? Nah, tadi kan baru 2 tambah 4 berarti sudah dapat 6 dari kebutuhan 144. Ini masih banyak ternyata. Nah, ini kita lakukan terus-menerus, ya, dengan menerapkan perpindahan pada arah yang berbeda-beda, ya. Kalau tadi kan searah sumbu Y, sekarang kalau searah sumbu Z, ya. Terus sekarang kalau rotasi, ya. Ini yang nomor gambar di bawah adalah rotasi. Kalau kita rotasi mengitari sumbu X, ya. Terus kalau ini rotasi mengitari sumbu Y, ya enggak. Kalau ini rotasi mengitari sumbu apa ini? Sumbu Z, ya, sumbu Z, ya. Nah, pada akhirnya ketika semua itu tadi sudah kita selesaikan, ya, kita selesaikan satu persatu, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai koefisiennya seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi inilah matrik kekakuan batang secara lengkap untuk struktur 3 dimensi, ya. Jadi kalau elemen batang, di mana elemen batang tersebut merupakan bagian dari struktur 3 dimensi, maka matrik kekakuan batang tersebut nilainya seperti ini loh, ya. Ukurannya 12 kali 12, nilai koefisiennya seperti ini, ya. Ini yang lengkap. Jadi sampai di sini sudah tahu bagaimana kita mendapatkan matrik kekakuan batang atau matrik kekakuan elemen, ya. Sudah, ya? Cukup jelas? Halo, cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, yang lain? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, kalau jelas ya kita hentikan sejenak sampai di sini, ya. Karena kalau Anda sudah jelas matrik kekakuan elemen batang yang lengkap ini, yang untuk struktur 3 dimensi, maka kalau nanti elemen batang tersebut adalah bagian dari struktur 2 dimensi atau bagian dari struktur 1 dimensi, akan lebih mudah, ya. Ya, akan lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Berarti kita tinggal mengurangi koefisien yang tidak relevan karena strukturnya 2 dimensi, ya. Berarti ini dibuang. Contohnya ini, ya. Kalau strukturnya 2 dimensi, berarti kan ini gaya nomor 3 dan 6 serta 9 dan 12 kan tidak diperlukan. Kok enggak? Sorry. Berarti kan gaya nomor 3, nomor 9 sama
ini nomor 5, 4, 11 sama 10. Ngerti ya? Kalau 2 dimensi berarti kan hanya ada gaya horizontal, gaya vertikal, serta momen mengitari sumbu Z toh. Ya toh? Berarti kan perpindahannya hanya translasi searah sumbu E, translasi searah sumbu Y, serta rotasi mengitari sumbu Z. Berarti gaya nomor 3, nomor 4, nomor 5, serta gaya nomor 9, nomor 10, 11 tidak diperlukan. Ya. Oke, kalau tidak diperlukan berarti matrik yang mengandung angka-angka tadi ya dibuang, dicoret. Berarti koefisien-koefisien yang mengandung angka-angka tadi dibuang. Matriknya berarti ukuran berapa tadi? Berarti kan ada 3 gaya di join 1, 3 gaya di join atau 3 DOF di join 1, 3 DOF di join 2. Berarti totalnya 6. Berarti matriknya ukuran 66. Berarti tinggal memotong matrik ini. Nah, tetapi yang dipotong mana? Yaitu angka-angka yang tadi tidak diperlukan. Berarti angka-angka yang mengandung nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 9, 10, 11. Ya. Berarti buang yang keempat. Entah baris, entah kolom, buang. Terus nomor berapa tadi? Lupa. Nomor 3 juga. Jadi 3 buang. Ya. 3, 4. Terus yang dibuang nomor 9, 10, 11. Ya. 9, 10, 11. Jadi Anda nanti punya matriknya yang mengandung nomor 1, nomor 2, nomor 6 sama nomor 7, 8 dan 12 ya, gitu. Sehingga ini kalau kolom 3 baris 3, kolom 4 baris 4, serta kolom 5 juga ya. 3, 4, 5 sama 9 9, 10, 11 ya. Jadi ini Anda buang, maka Anda mendapatkan matrik kekakuan batang atau elemen untuk batang yang menjadi bagian dari struktur 2 dimensi ya. Jadi tinggal memotong saja kalau strukturnya nanti merupakan struktur yang ukurannya DOF-nya lebih kecil ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan lanjut karena waktunya sudah habis. Kita lanjut untuk minggu depan.